Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini. Sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang akan terjadi. Nah itulah, jangan dibalik-balik saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden Muhaimin Iskandar yang baru-baru ini sudah deklarasi bersama Pak Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi Pak Anies sudah punya pasangan untuk maju di 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Yang kemarin beritanya sangat heboh, Partai Demokrat seakan tidak terima dan memberikan label kepada Pak Anies Baswedan sebagai pengkhianat dan tidak akan bekerja sama dengan pengkhianat. Jadi dilabeli seperti itu. Kenapa begitu? Karena Partai Demokrat berharap besar supaya AHY itu menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Namun Pak Anies ini tidak bisa berdiri sendiri. Pak Anies tentunya maju itu didukung oleh partai politik. Jadi kalau Pak Anies Baswedan menentukan sendiri calon wakilnya, sementara partai pendukungnya tidak mendukung, maka ini bisa bubar, itu koalisi. Contoh misalkan, Pak Anies memilih AHY menjadi calon wakilnya, sementara Nasdem tidak mau. Karena kemarin Nasdem itu tidak menolak AHY menjadi calon wakilnya Anies Baswedan, tetapi tidak dideklarasikan segera. Jadi deklarasinya mundur, sementara Partai Demokrat minta supaya segera deklarasi. Inilah yang akhirnya menimbulkan gap antara Nasdem, kemudian Demokrat bersama PKS. Tetapi akhirnya hari ini Pak Anies sudah menentukan calon wakilnya, yaitu Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan menggait Muhaimin Iskandar ini, pihak sebelah Pak Prabowo Subianto ternyata juga bermanuver. Rasanya ingin menggait Yeni Wahid mungkin sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Karena antara Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar ini selalu tidak bersama. Artinya pandangannya berbeda karena menyangkut PKB yang dikatakan bahwa Muhaimin ini mengkudeta Gus Dur. Sementara Muhaimin mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur, tetapi justru Muhaimin ini yang disuruh mundur oleh Gus Dur. Nah, perbedaan sikap inilah yang menimbulkan gap, sehingga Yeni Wahid tidak akan mendukung Anies Muhaimin di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, kita ambil dari CNN Indonesia. Siasat Prabowo gait Yeni Wahid lawan Caimin di akar rumput NU. Pertemuan Yeni Wahid dengan Prabowo Subianto jadi manuver politik Pilpres 2024 yang cukup mengejutkan di tengah tensi panas antara Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Analisis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik Arifki Caniago berpandangan momentum pertemuan Yeni Wahid dan Prabowo menjadi sangat menarik ketika Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024 yang baru saja kehilangan PKB. Di sisi lain, tensi antara Yeni Wahid dan Caimin belakangan kembali meruncing. Keduanya merupakan tokoh NU yang memiliki potensi suara tinggi di Jawa, terutama Jawa Timur yang notabene menjadi incaran suara untuk kemenangan Pilpres 2024. Arifki melihat pertemuan itu sebagai sebuah tanda bahwa Prabowo ingin menggait Yeni Wahid. Pun menurutnya Yeni juga telah menunjukkan dukungan ke Prabowo Subianto. Jadi ini jurus Prabowo Subianto untuk menarik Jawa Timur dan mengimbangi Caimin, kata Arifki. Arifki berpandangan sinyal dukungan Yeni ke Prabowo itu juga sedikit banyak akan menentukan bagaimana gerakan politik gerbong NU serta organisasi akar rumputnya Gus Durian
yang akan mendukung Menteri Pertahanan itu dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Sehingga Yeni Wahid sebagai sosok perempuan yang menyandang nama besar mendiang ayahnya memiliki keterwakilan anak muda, representasi Gus Durian dan NU, bakal melawan Caimin dan PKB yang memiliki basis suara tinggi di Jawa Timur dan juga NU. Memang banyak kader NU di partai lain, tetapi PKB adalah pilihan yang paling banyak bagi kader NU di politik, kata Arifki. Tentu secara politik Caimin juga punya daya tawar sebagai ketua umum PKB dan lainnya. Tetapi ini juga akan mengimbangi dari sisi kultur warga NU yang memang bisa melebar kepada Yeni Wahid karena dia anak kandung dari Gus Dur, imbuhnya. Namun Arifki melihat apabila Yeni diusung menjadi cawapres Prabowo, maka akan banyak diskusi panjang sebab KIM yang beranggotakan dua partai parlemen lain seperti Gerindra, yakni Golkar dan PAN, sudah memiliki jagoan mereka masing-masing. Golkar misalkan menjagokan nama Ketum Erlangga Hartarto dan sempat membuka peluang untuk Ridwan Kamil, sementara PAN sudah menjagokan Menteri BUMN Erick Thohir sedari awal. Golkar dan PAN, lanjut Arifki, kemungkinan akan menerima Yeni sebagai bagian dari koalisi atau tim pemenangan, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk menyetujui Yeni sebagai cawapres, meski peluangnya kecil. Sebagai sebuah gerbong yang akan mengimbangi Caimin, itu tentu akan diterima dengan baik oleh Golkar dan PAN, karena itu menjadi senjata baru bagi Prabowo. Makanya dialog apalagi di PAN dan Golkar punya Erik dan Erlangga, dialognya akan panjang atau malah deadlock, ujar Arifki. Nah itu teman-teman terkait calon wakil presiden, di mana sosok Caimin yang sudah bergandengan tangan dengan Pak Anies Baswedan, sementara sisi lain ada Pak Prabowo yang sudah bertemu dengan Yeni Wahid. Akankah Pak Prabowo akan menggandeng Yeni Wahid menjadi cawapresnya? Nah ini kita tinggal menunggu waktu teman, karena Pak Prabowo juga belum menentukan siapakah calon wakilnya di 2024 yang akan datang. Nah teman-teman, kalau kita melihat terkait Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar ini sulit untuk bersatu. Kenapa begitu? Karena di awal sudah ada diskusi panjang mengenai kudeta, bahwa Muhaimin itu mengkudeta Gus Dur. Sementara Muhaimin mengatakan tidak melakukan kudeta kepada Gus Dur. Nah teman-teman, istilah kudeta mengkudeta ini menarik untuk kita perbincangkan. Coba kita tonton pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar mengenai persoalan bahwa Muhaimin Iskandar mengkudeta Abdurrahman Wahid. Tonton video yang satu ini. Narasi itu tiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu dimunculkan, disiarkan. Tentu musiman lah, saya bilang itu musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketua umum. Saya nonaktif. Hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka, semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan hanya saya. Bahkan setelah saya serahkan, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Maskur dan Yeni. Ali Maskur sebagai wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjen, terjadi kepemimpinan lebih kurang 1 tahun. Dan saya tidak ikut-ikut, saya kembali menjadi salah satu ketua. Nah dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah, itu hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima, nggak ada masalah. Tapi di situ karena nggak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketua umum dan Yeni sebagai sekjen. Maka dititik temukan supaya saya bisa berdaftar. Itu tidak bisa terjadi. Karena tidak bisa terjadi, maka kita cari jalan supaya PKB bisa ikut daftar.
jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketua umum, tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen nggak mungkin. Ali Maskur wakil ketua umum tanda tangan dengan sekjen, nggak bisa diterima KPU. Kayaknya dicoba, itu pun gagal. Begitu gagal, ya sudah, kita cari jalan. Salah satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah. Karena Yeni diangkat bukan muktamar, Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Nah, penggantian itulah berkonsekuensi agak ribut segala macam. Nah, ini jadi cerita keluarga ini. Karena itu tudingan yang kemudian diarahkan. Ya, saya sebetulnya nggak ingin ngomong urusan keluarga, ini urusan satu. Ini urusan rumah. Partai kan, Gus? Iya, urusan partai. Makanya saya bilang begini, hiruk pikuk itu terjadi, nyaris PKB nggak ikut pemilu. Bahkan pengambilan nomor nggak sah. Karena dia merasa sekjen yang punya hak sama Ali Maskur, saya ketua umum nggak punya sekjen. Akhirnya kita cari jalan, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah memang, penunjukan mendadak. Dari situlah penggantian sekjen Yeni kembali ke sekjen yang asal, namanya Lukman Edi. Di situ KPU menerima. Akhirnya sah bisa ikut pemilu, tapi udah remuk kita, udah macam-macam. Nah, justru yang kemudian sampai hampir kacau itu, hampir gagal ikut pendaftaran itu, Gus Dur manggil saya. Gus Dur malah kaget. Saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau, Gus. Buat apa saya berantem? Capek. Sudah berkali-kali kita ini berantem. Ya sudah, kamu bikin surat pengunduran diri sekarang. Saya, ini sudah ada draftnya. Siap, saya tanda tangan. Saya tanda tangan surat pengunduran diri agar semua smooth. Apa yang terjadi? Semua orang belum tahu. Surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Gus Dur, saya tanda tangani agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gus Dur. Apa yang terjadi, Gus Dur? Luar biasa. Surat saya terima, men, tapi tolong kamu sendiri yang simpen. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur, surat itu ada di tempat saya. Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini. Sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang akan terjaga. Nah, itulah, jangan dibalik-balik saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar mengenai kisruh PKB tempo dulu. Karena menurut Muhaimin Iskandar, masalah kudeta mengkudeta ini selalu muncul di 5 tahunan menjelang Pilpres. Karena perseteruan antara Yeni Wahid bersama Muhaimin Iskandar. Jadi sebenarnya Muhaimin dan Yeni Wahid itu sebenarnya masih keluarga besar, teman. Cuman karena faktor ketua umum PKB inilah yang akhirnya keduanya tidak bisa bersatu. Tetapi menurut perhitungan, teman, kekuatan antara Yeni Wahid bersama gerbongnya Gus Durian dan Muhaimin Iskandar bersama PKB, kira-kira itu besar mana kekuatannya? Karena kalau kita melihat PKB ini sudah terstruktur dari bawah ke atas. Dari pusat sampai daerah ini sudah terstruktur. Sementara kalau kita melihat warga NU ini banyak kadernya, banyak warganya yang memilih PKB. Dulu Yeni Wahid pernah mendirikan partai politik, tetapi juga tidak laku. Dan ini sebagai gambaran bahwa warga NU ternyata lebih memilih PKB dalam urusan politik. Nah, apakah ini akan berlanjut di 2024? Mari kita tunggu saja. Karena yang pasti antara Muhaimin Iskandar dan Yeni Wahid tidak bisa bersatu. Karena Yeni Wahid sudah menyatakan tidak akan mendukung Muhaimin. Sementara kalau kita lihat performa hari ini, Yeni Wahid ini dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Kemungkinan Yeni Wahid akan mendukung Prabowo Subianto di 2024. Apakah Yeni Wahid sebagai cawapres atau sebagai tim pemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024? Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.